Halo teman-teman investor, bertemu lagi di sini bersama saya sebagai kolektor saham ya. Kali ini nggak habis-habis kita masih membahas IPO yang begitu menarik, karena ini juga memang saya tunggu-tunggu sejak beberapa waktu lalu, makanya pembahasannya masih nggak habis-habis. Di luar itu saya memang sepenglihatan saya bahkan perang yang saat ini sedang terjadi pun masih tertimpa oleh hype-nya CDIA ini bagi saya ya. Karena memang di porto saya sejak awal tahun memang sedikit demi sedikit saya kurangi porsinya karena memang ingin fokus ke CDIA, dan memang sesuai rencana CDIA IPO di pertengahan tahun. Sedikit hal aneh jika membahas IPO dari Bapak Prajogo Pangestu kalau kita membahas tentang fundamental, lalu tentang ya valuasi atau laba bersih bla 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 ya. Menurut saya itu cukup aneh karena kita sama-sama tahu agenda pembesar itu tidak sama dengan kacamata kita ya. Selain itu memang kepentingan-kepentingan orang-orang besar tidak bisa kita prediksi atau bahkan tidak bisa kita gunakan logika kita sebagai si retail ya. Jadi kita mesti bisa beradaptasi dengan pasar saham masa kini, karena memang saya juga seperti yang sering saya katakan sebelumnya, saya bukanlah seorang fundamentalis murni, technical analysis murni, ataupun bandarmologi murni. Enggak ya. Jadi saya menggunakan segala sumber yang membantu saya mendapatkan keuntungan di bursa. Jadi sekali lagi, ketika emiten Pak Prajogo atau konglo-konglo lain itu listing, lebih bijak untuk tidak fokus terhadap fundamental ataupun hal-hal yang biasa dilihat di saham pada umumnya. Lebih baik kita melihat peluangnya dari sisi-sisi yang lebih memungkinkan lainnya. Contoh seperti CDIA ini, menurut saya ambisi Pak Prajogo Pangestu untuk terus menjadi ranking 1 masih tetap bergairah ya. Jadi menurut saya masih itu misinya. Di luar itu beliau memang belum banyak memiliki saham yang listing, belum sebanyak konglo lain ya, seperti Sinarmas ataupun si Grup Salim begitu. Oke, nanti di akhir kita akan juga bahas tentang harga, bukan harga wajar ya. Karena sekali lagi kita bukan membahas tentang saham secara hakikat. Jadi kita akan membahas tentang harga target dalam minimal 1 tahun ke depan, dan juga beberapa kekurangan ataupun hal-hal yang harus diperhatikan di IPO kali ini. Oke. Jadi kita mungkin akan mencoba dari sisi historis tentang bagaimana manuver Bapak PP, lalu bagaimana pergerakan saham-saham beliau yang telah listing dalam 1 tahun pertama. Yang paling awal tentu saham pertama Pak PP di bursa. Lanjut, ini BRPT ya. Ini di luar tentang bagaimana cerita saham ini sampai di bursa.
entah itu pada kala itu Pak PP masih join ataupun akuisisi dan lain hal ya, karena di hari ini kita hanya bisa melihat tentang histori harga. Untuk detail cerita perjalanan saham ini hingga sampai ke bursa kita tidak bisa mengetahui secara detail karena kita tidak ada di masa itu, dan juga informasi yang bisa didapatkan di internet pada masa ini tidak bisa detail ya, hanya ya sebagian kecil lah ya. Oke, BRPT ini listing tanggal 1 Oktober tahun 93 dengan saham beredar sekitar 700 juta ketika IPO ya. Dengan persentase kepemilikan masyarakat dibagikan kepada masyarakat itu 12%. Di sini kita sudah lihat di awal listing Pak PP pun beliau sudah sangat mengerti tentang permainan saham ya. Mereka Bapak PP tidak menjual saham dengan float yang terlalu besar supaya tidak berat ya. Saham yang beredar di masyarakat yang 12% itu sekitar 85 juta lembar ya, dengan harga penawaran 7.200. Kita seperti yang saya katakan tadi, kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun itu, di masa itu. Jadi di setahun pertama, di mana market cap ketika setelah listing tersebut adalah 5 triliun, di Oktober tahun 94, tepat setahun setelah listing, harga BRPT itu turun sekitar 38%. Ya mungkin ketika itu ada gejolak ekonomi atau apa, kita tidak tahu, yang membuat market cap-nya turun menjadi 3,1 triliun. Namun hari ini market cap BRPT sudah tembus di atas 100 triliun, di mana ini masuk ke dalam kategori big cap. Dan masih sampai hari ini BRPT bukanlah saham yang dikategorikan fundamental baik ya. Sekali lagi ini adalah ciri khas saham Pak PP, nggak masalah. Berarti ini tidak bisa kita jadikan patokan ya, karena selain memang kita tidak memiliki informasi yang detail, juga BRPT ini jarak listingnya terlalu jauh dari tahun 2000-an. Nanti kita akan ambil hal-hal yang bisa kita pakai. Saham yang kedua yaitu TPIA. TPIA listing di 26 Mei 2008, di mana kita tahu kala itu ada gejolak ekonomi juga ya, 2008-2009. Ini tanda yang saya buat ini kebalik ini ya, angkanya. Jadi saham penawarannya yang dilepas ke masyarakat itu sekitar 257.500 lembar dengan total saham 728.400 lembar dengan persentase kepemilikan masyarakat sekitar 35,35%. Dan harga IPO kala itu di 2.200. Di 1 tahun setelah listing kembali mengalami penurunan sama seperti BRPT. Di tanggal 26 Mei 2009 TPIA turun sebesar 17%, yang membuat market cap-nya dari 1,6 menjadi 1,3 triliun. Namun hampir 20 tahun berlalu, hari ini market cap TPIA sekitar 834 triliun, menjadi blue chip. Namun dengan tetap memegang prinsip saham Pak PP yang non fundamental ya. Karena kita lihat PE ratio dan PBV-nya sangat besar-besar, dan juga laporan-laporan keuangan yang menjadikan
kerugian adalah hal-hal biasa ya. Lanjut. Disinilah hype IPO Pak PP itu viral dan sangat dinanti. Dimulai tahun 2022 yang booming komoditas, khususnya batu bara, dari yang 80-an dolar per ton, harga batu bara Newcastle ICA ya, menjadi tembus di atas 400 dolar per ton. Gayung bersambut di 2023 setelah ADMR viral, Pak PP melisting cuan IPO di tanggal 8 Maret 2023 dengan presentasi untuk masyarakat sekitar 15% dengan harga Rp220. Kala itu saya tidak sempat ikut karena tidak memiliki cash ya kala itu ya. Saya fokus di saham fundamental kala itu. Dengan total saham yang lebih banyak dari sebelumnya, berbeda dari IPO Pak PP sebelumnya, peredaran saham kali ini cukup besar, sekitar 11 miliar lembar. Dan untuk masyarakatnya 1,6 miliar lembar. Market cap ketika setelah listing tidak muluk-muluk ya. Hanya sekedar 2,4 T karena misi Pak PP lain. Misi Pak PP bukanlah meraup keuntungan dari dana terkumpul IPO ini. Agenda Pak PP adalah mengangkat valuasi, mengangkat net worth Pak PP tersebut. Dan benar saja setahun berselang di bulan Maret 2024, harga cuan terbang 28 kali, hampir 30 kali ya, 30 kali lipat. Dari yang 220 menjadi 6.575. Dari market cap 2,4 triliun menjadi 73 triliun. Itu membuat IHSG gempar, membuat orang-orang yang beraliran murni itu menjadi goyah. Fundamentalis berperang melawan orang-orang non-fundamental. Orang teknikal berlomba mencoret-coret chart. Ya, apapun yang mereka lakukan memang di keahlian masing-masing. Kembali juga seperti ciri khas biasanya, valuasi atau fundamental bisa kita lihat book value 26 kali ya. Inilah yang membuat kita atau saya terus mengingatkan teman-teman di channel saya bahwa tidak semua saham bisa kita lihat dari kacamata yang sama dengan satu metode yang sama untuk semua saham. Itu sangat tidak relevan ya. Oke, yang terakhir dan yang lebih boom tahun 2023 juga, saham yang satu-satunya saham IPO di atas 2000-an ya, yang mampu menggeser King of IHSG BBCA ya, menjadi nomor 2. Ya, hanya brand di mana perusahaan yang tidak jelas kantornya di mana, kala itu informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas. Namun disambut dengan bergaungnya energi hijau
di mana saat itu adalah saat-saat normalisasi harga batubara kembali ke harga normal setelah sempat pergi ke puncak ya. Batubara menuju $100. Satu yang saya perhatikan, secara tidak sengaja ataupun sengaja, tim Pak PP itu sangat mampu membaca masa depan atau melihat situasi dan mengambil langkah cepat untuk membuat sesuatu yang tepat pada waktunya. Maksudnya seperti tadi ketika booming batubara, mereka listing saham perusahaan batubara mereka. Lalu ketika batubara selesai, mereka tahu energi hijau akan bergaung. Mereka merilis brand si penyelamat bumi yang mengutamakan jargon renewables, energi terbarukan. Dan yang paling mencengangkan adalah saya baru kali itu melihat IPO yang persentase untuk masyarakatnya di awal itu 3%. Belum pernah saya lihat sebelumnya sejauh saya ikut-ikut IPO ya. Jadi kalau itu, karena ini adalah hal yang jarang terjadi, terjadilah beberapa kubu ya, lebih jelasnya 2 kubu yang menciptakan fear bahwa saham ini akan tidak liquid dan ini adalah scam katanya ya. Namun saya sudah mulai yakin ya, karena saya sudah ketinggalan di cuan sebelumnya. Jadi saya ikut dalam IPO ini. Saya dapat sekitar hampir 20 lot kalau nggak salah. Dimana penjatahan juga sangat terbatas kala itu. Dengan harga deal, harga final itu sekitar Rp780. Dan sekali lagi Pak PP hanya mendapatkan sekitar 3,1 triliun dari IPO ini. Dan bisa kita baca juga, ini adalah ciri khas beliau bahwa Pak PP tidak akan menyakiti rakyat Indonesia itu sendiri, karena agendanya adalah berbeda. Seperti yang sering dibahas orang-orang, Pak PP lawannya adalah asing, di mana targetnya adalah masuk ke dalam indeks-indeks luar negeri. Dan bisa kita lihat juga kala itu sangat boomingnya ya, 1 tahun berjalan setelah IPO, harga terbang ke 6.125, hampir 10 kali lipat, sekitar 6,8 kali ya, dari yang market cap-nya 104 triliun menjadi 819 triliun. Ini sudah mampu menggeser BBRI, Telkom, dan beberapa perusahaan big cap lainnya ya. 800 ini kala itu sudah di bawah BBCA yang sudah 1 kuadriliun. Kembali dengan kas saham Pak PP, per 300-an, PBV 90 kali. Kembali ini menguatkan statement yang kita buat sebelumnya ya, bahwa di saham Pak PP kita tidak perlu melihat fundamental, kita tidak perlu melihat valuasi, karena saham Pak PP bukanlah BBRI, saham Pak PP bukanlah Adaro ya.
Jadi perlu kacamata yang lain untuk melihat saham Pak PP. Masuk ke dalam pembahasan utama kita, yaitu CDIA. Jadi di sini saya sudah membuat, saya pertama bingung ya, mau bikin target berapa bulan atau target setelah IPO berapa lama. Jadi saya bulatkan aja 1 tahun setelah IPO, karena supaya memudahkan mengumpulkan data-data perusahaan Pak PP yang lainnya juga ya, yang kita bahas tadi, di tanggal yang sama setelah IPO, harganya berapa, perubahannya apa saja, begitu ya. Jadi maksudnya yang saya tulis di sini tentang CDIA tidak harus terjadi dalam 1 tahun berikutnya ya, bisa jadi dalam sebulan atau 2 bulan setelah IPO hit, harga ini sudah hit, target ini sudah hit. Karena saya membuat ini sangat-sangat konservatif menurut saya, sudah sangat-sangat saya usahakan menggunakan logika. Namun biasanya memang di 2 IPO terakhir saham Pak PP itu sudah tidak pakai logika lagi ya, terbangnya itu udah pakai aftur, bukan pakai yang kaleng-kaleng ya. Oke, yang CDIA di IPO awal market cap yang akan dibentuk yaitu sekitar 23 triliun. Dengan target saya tidak muluk-muluk, kalau brand sudah bisa tembus 1 kuadriliun kala itu, dan cuan tembus jauh di atas 100 triliun. Jadi kita ambil tengah-tengahnya saja, market cap target dari CDIA tembus di 100 triliun. Lalu harga IPO sudah pasti ya, harga maksimal Rp190 dengan target 430% atau 4 kali lipatnya dengan market cap yang 100 triliun tadi, menjadi harga target Rp820 dengan book value di saat IPO 118, di mana itu artinya 1,6 kali sampai 1,7 kali. Itu akan menjadi sekitar hampir 7 kali book value di harga 820 tersebut. Menurut saya ini masuk akal dan masih dalam logika umum ya, target ini. Jadi strategi saya adalah ketika hit harga ini, saya siap untuk menampung ARB CDIA. Jadi nanti narasinya seperti yang berulang, saham ini akan dihujat oleh para fundamentalis, teknikal, dan lain-lain yang membenci hal-hal seperti ini. Lalu ketika harga sudah sampai di target ini, ketika ARB, saya akan menambah muatan. Lalu saya tidak akan menjual, karena sudah pasti di IPO awal saya akan mendapatkan barang sangat sedikit. Jadi ini tidak begitulah terpengaruh dengan porto saya. Lalu ada hal yang mengganjal saya ya, dimana sebelumnya IPO Pak PP saya percaya agendanya untuk pribadi beliau, karena kepemilikan atas nama beliau itu langsung dan paling tidak 1 tier di bawah namanya gitu ya. Misal Pak PP punya BRPT dengan 71% kepemilikan, lalu anak BRPT cuan itu listing, otomatis itu 1 tier langsung kepemilikannya Pak PP ya. Jadi itu saya masih percaya itu kepentingan pribadi Pak PP. Namun di kali ini lumayan berbeda. CDIA adalah
anak dari anak ya, cucu dengan kepemilikan yang cukup rumit, di mana kepemilikan atas nama pribadi Pak PP tersebut lumayan cukup jauh di atas induk dari induk CDIA ya. Dan juga satu hal lagi, tidak biasanya IPO Pak PP melibatkan pihak lain dalam struktur kepemilikan saham di atas 5%-nya ya. Kali ini ada Phoenix, apa itu nama perusahaannya ya. Jadi saya sudah cari tahu, ini adalah anak perusahaan dari BUMN-nya Thailand yang fokus di sektor energi memang, dan telah memiliki CDA ini sejak beberapa tahun lalu, sekitar 33%, cukup banyak ya. Dan ini lumayan mengganggu konsentrasi saya tentang conviction tentang CDA ini sendiri. Karena saya cukup meragukan, karena hal ini sangat berbeda dengan yang biasanya begitu ya. Tapi ya sekali lagi, selama penjatahannya memang sedikit dan juga lembar masyarakatnya, bagian masyarakatnya itu 10% ya, itu masih masuk ke dalam ACC konfirmasi untuk saham ini bergerak seperti saham-saham beliau sebelumnya. Ini satu-satunya hal yang membuat saya agak lumayan goyah ya, yaitu tadi adanya kepemilikan pihak lain. Terlebih pihak ini adalah pihak luar, yaitu Thailand ya. Jadi saya masih mencari informasi tentang bagaimana hubungan Pak PP dengan pihak tersebut, apa kepentingan, apa agendanya. Entah nanti ketika di harga tertentu si Phoenix menjual lalu ditampung Pak PP, entah pribadi ataupun CDA itu sendiri, dan menjadikan saham pengendali lebih besar lagi. Saya tidak tahu ya. Namun jika seperti itu mungkin lebih oke lagi. Yang penting kepemilikan masyarakat jangan diganggu, jangan bertambah, tetap 10% supaya terus kering. Dan semoga juga ketika hit 820 nanti, retail-retail yang tidak tahan dengan memegang lama menjual keseluruhan kepemilikannya, itu akan sangat lebih bagus. Karena saya baca juga kemarin ini ada locknya ya, sekitar 8 bulan atau 9 bulan si pemegang saham mayoritas tidak boleh menjual. Apalagi ya? Ya dari keseluruhan yang kita bahas, semuanya masih sesuai, hanya satu hal itu yang mengganggu, adanya kehadiran pihak lain ya. Yaitu sahamnya cukup besar juga ya, 33% itu lumayan besar, dimana seri A-nya hanya 60-an. Ya semoga saja semua sesuai rencana, semua sesuai planning, dan Pak PP tetap Pak PP yang dulu, semoga ya. Jika teman-teman ada yang mau di-sharing atau ada kesalahan pada video saya tentang data atau tentang perhitungan-perhitungan saya, boleh tulis di komentar. Karena saya juga sama-sama belajar, sama-sama ingin bertukar informasi. Dan disclaimer, ini bukan ajakan saya untuk membeli saham IPO ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.